Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Gustiana Arifah. Saya mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di kelas 7F. Di sini saya akan mereview buku Hukum Perdata Internasional. Dan bukunya seperti ini guys. Nah, buku ini itu karya dari Dr. Ronald Saija. Nah, biografi penulisnya itu adalah nama Dr. Ronald Saija. Tempat tanggal lahirnya beliau lahir di Ambon tanggal 10 Juni 1976. Riwayat pendidikan beliau menempuh program studi hukum di Fakultas Hukum di Universitas Patimura Ambon pada tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan program studi magisternya di Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta pada tahun 2005. Dan beliau melanjutkan program studi doktornya di Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai dosen tetap bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. Nah, mengenai buku ini, jadi buku ini itu cetakan pertama pada bulan Februari tahun 2019. Nah, buku ini diterbitkan oleh Depublis Yogyakarta, di mana buku ini termasuk dalam kategori ilmu hukum. Buku ini ber-ISBN 978-623-209-1580 dengan halaman 117 halaman. Ukuran dari buku ini adalah 14 x 20 cm. Nah, buku ini itu dibanderol mulai dari 40-an guys, tapi kemarin saya belinya sekitar 30-an lah karena promo mungkin. Nah, dalam buku ini terdiri dari 9 bab guys. Yang pertama itu ada pengantar hukum perdata internasional. Kemudian bab kedua itu ada sejarah umum dari hukum perdata internasional. Kemudian yang bab ketiga itu penunjukan kembali atau renvoy. Bab keempat itu ketertiban umum. Bab kelima mengenai persoalan pendahuluan. Bab keenam mengenai penyelundupan hukum. Bab ketujuh mengenai penyesuaian. Bab 8 mengenai status personal. Dan yang terakhir bab 9 timbal balik dan pembalasan. And the next chapter 1, Introduction to Private International Law, di mana dalam bab ini itu dijelaskan bahwa ilmu hukum perdata internasional itu sulit. Mengapa ilmu hukum perdata internasional itu sulit? Ya, itu karena apa yang diartikan dengan HPI itu tidak terdapat kata sepakat di antara para sarjana terkemuka. Nah, HPI sendiri itu apa sih? Jadi HPI itu dapat dikatakan bahwa hukum perdata nasional itu untuk masalah-masalah yang bersifat internasional. And the next chapter 2, General History of Private International Law, di mana beberapa waktu yang lalu para sarjana hukum perdata internasional itu berhasil menemukan sistem HPI di Cina dan Afrika, di mana usianya itu lebih tua dibandingkan dengan yang berkembang di Eropa. Namun sistem HPI ini tidak berlanjut, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap perkembangan HPI pada saat itu. Maka dari itu, kita memulai perjalanan sejarah hukum perdata internasional itu dari bangsa Romawi dan diawali dengan era Romawi kuno. And the next chapter 3, the reapportment or renvoy atau penunjukan kembali. Jadi persoalan renvoy itu berkaitan erat dengan persoalan prinsip nasionalitas atau domisili dalam menentukan status personal seseorang, di mana persoalan itu muncul karena menurut penyataan terdapat aneka warna sistem hukum perdata internasional, maka terjadilah konflik the system in the international pride, sehingga tidak ada keseragaman dalam menyelesaikan masalah hukum perdata internasional di berbagai negara. And the next chapter 4, Public Order, ketertiban umum, di mana dalam sistem-sistem hukum di berbagai negara itu dibedakan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum inter, di mana ketertiban umum internasional itu meliputi melindungi kesejahteraan negara dan perlindungan bagi masyarakat. Sedangkan ketertiban umum intern
itu seperti kaidah yang hanya membatasi kebebasan perseorangan. And the next, chapter 5, issue introduction. Jadi persoalan pendahuluan itu ialah suatu persoalan atau permasalahan hukum yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atas suatu perkara hukum perdata internasional yang dihadapi akan dijatuhkan suatu putusan atau ditetapkan oleh hakim. Dan yang selanjutnya yaitu bab ke-6. Bab ke-6 itu mengenai penyelundupan hukum. Dalam penyelundupan hukum ini terjadi jika ada seseorang pihak yang mendapat berlakunya suatu hukum asing kemudian telah melakukan cara yang tidak wajar dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasionalnya. Yaitu bab 7 itu mengenai penyesuaian, di mana seorang hakim itu sering mengalami kesulitan dalam hal penggunaan hukum asing, yang mana isinya itu sangat berlainan dengan pengertian hukum yang ada dalam sistem Lake Fury. Jadi disinilah seorang hakim itu seolah-olah melakukan perbandingan dalam hukum. Kemudian yang selanjutnya itu bab 8 itu mengenai status personal. Status personal itu ialah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Kemudian yang terakhir yaitu bab 9. Bab 9 itu mengenai timbal balik dan pembalasan, di mana perlakuan secara timbal balik merupakan syarat mutlak yang menjadi dasar untuk tiap-tiap kewajiban dari suatu negara. Tetapi dalam HPI, maka timbal balik itu bukan merupakan suatu syarat mutlak. The advantages of this book are that it is easy to understand and its chapter contains a summary that can make it easier for reader to understand this book. The concept is the table of content, where the table of content is not written in detail what are the subchapter. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari review buku hukum perdata internasional itu bahwa buku ini itu sebagai salah satu prinsip pemahaman hukum bagi warga negara Indonesia dengan warga negara asing dalam aktivitas hukum yang terjadi serta indikator implikasinya dalam kehidupan masyarakat internasional pada umumnya. Nah, dengan membaca buku ini itu diharapkan para pembaca itu terdorong untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk dari hukum perdata internasional secara umum maupun khusus, meliputi dinamika hukum perdata internasional secara menyeluruh. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.